Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu ini dia cara menanam tanaman keladi gingerland agar subur di rumah. Nah, seperti teman-teman lihat di depan saya ini adalah tanaman jenis keladi gingerland ya. Nah, seperti apa sih penampakannya dan keindahannya itu seperti apa? Kita deketin. Nah, ya, ini dia bentuk daunnya. Wah, sangat indah dan sangat cantik. Lihat, itu bentuk daunnya itu warna dasarnya adalah hijau, kemudian ada pancaran dari warna putih di tengahnya, yaitu garis tengah atau garis kerangka daunnya itu warna putih, lalu dihempaskan dari warna-warna merah untuk bintik-bintiknya. Warna merahnya itu benar-benar merah tua ya. Kalau dari kejauhan seperti sinar yang memancar. Wah, sangat cantik. Wow, sangat cantik ya. Ini untuk daun mudanya belum begitu kelihatan ya. Warna merahnya masih pink, lalu juga gradasi putihnya belum begitu cerah. Nah, nanti kalau udah menjelang daun yang agak tua, nah itu udah mulai kelihatan ya kecantikannya. Ini udah ada tunas baru yang udah muncul. Nah, buat teman-teman sobat plants yang hobi untuk mengoleksi tanaman keladi, jangan lupa untuk mengoleksi tanaman keladi gingerland ini. Kalau yang belum punya, bisa kok pesan di toko online saya, promosi sekalian. Untuk kualitas tidak salah lagi ya, pasti original dan sangat mantap. Nah, sekarang kita akan melakukan pemindahan ya untuk ke pot yang baru. Karena kenapa? Saya akan mengganti untuk media tanamnya. Ini media tanamnya adalah sekam mentah dan kulit bambu. Emang poros sih, cocok untuk tanaman jenis keladi ini, karena tanaman jenis keladi merupakan tanaman yang tidak suka untuk media tanam yang terlalu padat seperti tanah, lalu ada kompos yang terlalu banyak. Yang mentah itu tidak baik ya untuk tanaman keladi kita. Nah, untuk sekam mentah dan kulit bambu ini emang poros tapi tidak steril ya, karena sekitar 3 atau 4 bulan ke depan akan mengalami pembusukan. Dan pada masa pembusukan itulah biasanya tanaman keladi kita akan terserang penyakit jamur, misalkan busuk batang, busuk akar. Kita bongkar perlahan. Dia guys, nah itu dia, akarnya udah cukup mengikat ya ke media tanam bawaan, tapi saya akan berusaha untuk menguranginya agar tanaman keladi kita, yaitu keladi gingerland ini, awet sampai tua. Ini ya guys, karena media tanamnya udah begitu mengikat pada akar, maka saya akan mencucinya ya. Dengan apa? Dengan pupuk organik cair buatan saya, yaitu apa? Pupuk organik cair ini ya adalah hal yang wajib buat saya untuk merawat tanaman keladi, tanaman apapun di rumah ya. Yaitu apa? Terbuat dari 5 liter air beras dicampur dengan 2 tutup E4 botol, dicampur dengan 2 tutup E4, yaitu E4 apa? E4 adalah bakteri yang bagus untuk fermentasi pupuk, pembuatan pupuk cair ya, pupuk organik, yaitu sebanyak 2 tutup botol E4. Kemudian dicampur dengan gula merah sebanyak kurang lebih 120 gram. Gula merah dihaluskan dulu, dimasukkan ketiga bahan tersebut dalam sebuah jerigen, ditutup dan diamkan selama seminggu. Apabila seminggu itu baunya udah seperti tape, bau asam, berarti berhasil kita untuk pembuatan pupuk organik cairnya. Nah, setelah seminggu itu, apabila kita ingin menggunakannya, kita harus mencairkan lagi dengan 5 liter air biasa, lalu dicampurkan dengan pupuk organik cairnya kurang lebih 1 gelas ya, atau 3/4 gelas. Dicairkan, kemudian kita akan menyiramkan atau dipakai untuk mencuci akar dari keladi gingerland ini. Dan ini adalah pupuk organik cairnya ya. Ini udah saya larutkan ya ke air 5 liter. Kemudian kita akan mencuci untuk tanaman keladi gingerland ya. Nah, ini dia.
Oke ya. Nah, itu udah kelihatan untuk akar dan umbinya. Itu ya umbinya kelihatan. Nah, itu umbinya bulat, akarnya sangat panjang ya. Akarnya putih, masih sangat sehat. Kita tunjuk sampai bersih. Nah, kalau udah bersih seperti ini, kita diamkan dulu ya sebentar. Nah, ini. Kemudian kita akan menggunakan pot baru yang agak besar ya. Ini kan pot bawaan kecil. Ini saya akan menggunakan diameter 1 jengkal. Nah, untuk media tanamnya apa? Saya akan menggunakan media tanam dari sekam bekar dan empuk kambing seperti yang saya bilang tadi ya. Kenapa? Karena sangat steril dan bebas dari penyakit jamur. Karena untuk sekam bekar ini apabila bertahun-tahun pun tidak akan mengalami pembusukan ya. Paling nutrisinya berkurang. Kalau nutrisi berkurang, kita bisa memberikan pupuk kambing ya setiap sebulan sekali 1 genggam ke permukaan dari media tanam sekam bakar tersebut. Nah, untuk pencampurannya saya akan mencampur sekam bakar ini. Nah, ini dia dengan pupuk kambing. Perbandingannya 3:1. Apabila sekam bakarnya 3 genggam, berarti pupuk kambingnya 1 genggam. Apabila 6 genggam sekam bakar, berarti pupuk kambingnya 2 genggam. Berlaku kelipatan ya. Nah, itu dia. Mencuci dan merendamnya sebentar. Kita taruh ya seperti ini. Kalau udah seperti ini, kita akan menimbunnya lagi. Nah, kalau udah sampai sebatas garis yang kedua ya, ini bagian potnya, kita tekan ya samping-sampingnya agar tidak roboh ya untuk tanaman keladi ginger lainnya. Lalu kita beri lagi bagian paling atas dengan pupuk kambingnya. Ini tadi 6 genggam ya untuk sekam bakarnya, berarti untuk pupuk kambingnya 2 genggam. Nah, jangan lupa tadi saya selipkan ini sedikit lidi ya. Nah, ini seperti lidi atau bambu kecil untuk nanti mengikat tanaman gingernya agar tidak berantakan ya kanan kiri, tapi saya akan sedikit mengikatnya seperti ini. Nah, itu seperti ini ya. Jadi nanti kelihatan agak sedikit mengikat, menguncup jadi satu, jadi kelihatan bagus. Oke ya. Ini adalah benang yang saya beli biasa di toko material ya. Bisa dipakai untuk pengikatan tanaman keladi ginger lainnya. Jangan lupa ya untuk ujungnya kita belah jadi 2 agar untuk pengikatan si tali. Nah, oke ya guys. Ini sudah saya melakukan pengikatan. Kita lihat yuk. Nah, lihat ya. Ini saya sudah agak sedikit mengikat dengan benang yang saya beli tadi dari material ya. Jadi itu agak mengikat ke tengah, jadi hasilnya akan lebih cantik lagi guys. Lihat. Nah, cantik bukan? Indah ya. Lalu apa yang kita lakukan selanjutnya adalah penyiraman pupuk organik. Pupuk organik cairnya apa? Yaitu pupuk organik cair yang dipakai untuk pencucian dari perakaran keladi ginger lain ini. Saya akan pakai lagi untuk penyiraman media tanamnya. Ya, kita siram. Kita tunggu ya sampai keluar dari lubang drainasenya. Nah, itu udah keluar. Kalau udah keluar berarti udah selesai ya. Tandanya air pupuk cairnya itu sudah mengenai akar dari tanaman keladi kita ini, sehingga kita sudah untuk mengakhiri penyiraman pupuk organik cairnya. Dan ingat, untuk penyiraman pupuk organik cair ini disiramkan 4 hari sekali ya. Tidak usah dengan disiram air apapun selain pupuk organik cair itu, yaitu 4 hari sekali. Lalu diberikan lagi 7 atau 8 hari kemudian dengan NPK cair, yaitu NPK nya setengah sendok makan, air biasa 5 liter. Lalu diaduk, disiramkan ke perakaran itu seminggu sekali atau 8 hari sekali ya.
Apabila bentrok dengan pemupukan organik dan NPK bisa digabung kok, tidak masalah ya, karena pupuk organik cair itu sifatnya bebas, jadi tidak membuat racun apabila terkontaminasi dengan pupuk kimia. Oke ya, seperti itu cara perawatannya. Lalu untuk peletakan gimana? Peletakan bisa taruh di bawah kanopi, yang penting suasana terang pada siang hari dengan sirkulasi udara yang baik, maka tanaman keladi kita sudah bisa hidup dengan subur. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Dadah. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah membuka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.